itu sunat kita baca surat An-Nas. Surat An-Nas, minta perlindungan kepada Allah supaya kita punya sholat ini tidak dapat gangguan setan dari mulai takbir sampai salam. Jangan enggak. Kita minta sama Allah, minta sama Allah. Baca surat An-Nas, begitu. Gitu, silakan. Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah ngajarin sama kita bagaimana jangan sampai kita tinggal kalau kita sholat membaca surat An-Nas sebelum sholat. Sholat apa aja, sebab ini penting supaya kita mendapatkan kekhusyuan di dalam kita punya sholat. Jadi kalau kita jadi imam, ibu begitu seturu-turu perempuan mau ngimamin, kalau jadi imamnya baca sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholah, begitu. Atau yang pendeknya aja, istawu wa'tadilu yarhamni wa yarhamkumullah. Luruskan, rapatkan barisan, moga Allah rahmati saya sebagai imam dan Anda semua sebagai makmum. Begitu kita ngomong tuh, gitu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah atau min iqamatis sholah. Riwayatnya banyak. Intinya sunat kita ngomong lurusin dan rapatkan barisannya. Itu sunat ngomong kayak begitunya sunat. Kalau masalah HP ngomongnya yang rapi. Ada orang nggak mau sholat di masjid gara-gara imamnya salah. Kata imamnya yang bawa HP matiin. Jadi dia kabur. Takut diapain? Dimatiin. Jadi mendingan nggak sholat. Begitu. Yang bawa HP matiin. Begitu. Yang bawanya dipikir. Bukan maksudnya imam, HP-nya matiin, HP-nya. Jangan sampai kita kalah sama pemain bola tuh. Orang main bola tuh di lapangan tuh, enggak ngutak-atik HP, enggak. Hah? Bener enggak? Iya, masa kita di majlis taklim masih mainin HP mulu? Ah, itu kalah sama pemain bola. Begitu, kalah. Muliaan dia, lapangan sama masjid sama musola, begitu. Ini namanya dia nggak paham agama, nggak ada adab dalam agamanya, jauh. Orang pemain bola aja ngerti adabnya, lapangan bola doang, HP-nya nggak diutak-atik. Dia ngaji di masjid, di musola, di majelis mainin HP mulu. Aduh, dia kayaknya di mata dia yang namanya lapangan lebih mulia dibanding masjid. Kayaknya begitu. Kita jangan, kita orang, supaya kita dapetin kekhusyuan. Namanya ta'zim masyairul Islam, mengagungkan tempat-tempat kebaikan dalam Islam, masjid, musola, begitu. Ini adab. Jadi kalau kita ngimamin, sunnah kita ngomong suruh rapetin soft, rapetin soft, supaya benar, begitu, rapetin soft. Ini supaya rapi dalam ngimaminnya, begitu. Barisannya diatur dulu. Imamnya perempuan tuh beda sama imamnya laki. Kalau perempuan imamnya
majunya sejengkal saja. Majunya jangan kayak laki ngimaminnya jadi jaraknya 1,5 meter. Jangan, dia sejengkal doang. Jadi si imamnya nih, makmum yang di barisan imam, lempeng jarinya itu, ujung jari ditumit imam. Itu cara berjamaah seturu-turu perempuan, biar benar. Begitu, salah dia kalau nggak kayak begitu. Begitu caranya biar benar. Baris di sini nih 5 orang, saya ajarin, mumpung sekalian bab sholat. Nih 5 orang, saya butuh 5 dah, 5 nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau diajarin mau nggak apa ya. Begitu. Gitu. Biar benar. Begitu ya. 3 boleh dah, 3 boleh. Ngadep sono aja, ngadep sono. Iya. Coba baris lempeng dulu, ikutin garisnya nih. Baris di sini ikutin garisnya, kakinya tumitnya lempeng. Tumitnya, bukan ujung jarinya. Tumitnya lempeng garis. Nah, rada rapet. Nah, imamnya maju sedikit, lempeng dengan jempol kakinya makmum. Nah, tuh namanya itu berjamaah perempuan. Kayak begitu. Coba sedekap. Nah, tuh begitu namanya berjamaah perempuan. Tuh imamnya sejengkal doang. Begitu. Imamnya kayak begitu. Jadi kalau makmumnya, kalau imamnya salah tinggal tangan gerak juga tahu. Begitu. Jangan kayak laki. Coba mundur yang 2, Bunda. Mundur yang 2, terus mundur. Ya rapat, biasa kayak orang laki, terus rapat. Nah, biar di tengah. Kalau begini ibu ganjarannya atuh mulu berjamaah tuh perempuan. Enggak pernah dapat 27. Karena ibu nggak pakai ajaran nabinya. Begitu. Iya. Begitu. Diatur sama nabi. Begitu kalau perempuan bagaimana berjamaahnya. Orang laki benar. Nggak boleh kayak begini. Imamnya di situ. Ini orang laki namanya. Berjamaahnya orang laki. Berjamaah perempuan tuh barisnya lempeng kayak tadi, coba. Bunda kayak tadi. Nah, tuh begitu. Jadi kalau imamnya salah coba ditepuk pakai tangan. Nah, bukan pakai gini Bunda. Nih liatin saya. Nah, begitu tuh. Nah, jadi tangan geraknya aja tahu. Tangan geraknya. Begitu. Gimana mau ngingetin imam kalau di belakang? Coba di belakang kayak tadi. Baris lagi kayak tadi belakang. Nah, coba ibunda tepuk tangan kanan ke kiri. Jangan ngotang. Nah iya. Lah kagak tahu ngapain itu. Ada nyamuk kali ya, begitu. Makanya diatur cara baris tuh. Dalam agama barisnya kayak tadi, baru baris 2 normal tuh. Baris 2 enggak ada pengimaman buat perempuan, enggak ada. Begitu mau orang laki. Begitu diatur oleh agama. Enggak boleh selagu-lagu kita. Dah boleh duduk lagi. Kita nggak boleh ibadah selagu-lagu kita. Kita ini namanya muslimah. Apa tuh muslimah? Orang yang nurut sama Nabi, punya aturan. Jadi bagaimana cara sholat kita seturu perempuan? Diatur sama agama. Ini semuanya ada aturannya. Begitu. Boleh ibu taraweh gitu seturu-turu perempuan. Begitu. Enggak apa-apa, bagus. Yang penting ibu ikuti tata aturannya. Bagaimana nih? Begitu. Supaya benar kita ibadah nih. Jadi ibadah ini enggak salah-salah. Nanti pelan-pelan maka saya ngajarin rukun sholat ini enggak bakalan panjang-panjang. Saya harus pelan-pelan supaya rapi ngajarin cara sholat perempuan. Laki mungkin dikit kita bakal urai, tapi yang paling banyak kita ngerapihin perempuan karena ibu-ibu ini
kudu bisa nerangin kepada anak mantu, kepada orang lain, begini cara ibadah yang diatur gitu. Kalau seturu-turu perempuan, nah, beda dengan orang laki, beda begitu, diatur barisnya tuh oleh Nabi. Jadi kalau dilanggar aturan-aturan berjamaah tuh adabnya, maka hilanglah ganjaran berjamaah. Kalau barisnya di belakang kayak orang laki, ibu tetap ganjarannya atu. Kalau seturu-turu perempuan nih, begitu atu. Jadi ditanya dari mana, saya bisa terjamaah, nggak dapat. Begitu sayang, begitu supaya ibadah kita ini rapi. Gitu, sholatnya musah, sholatnya asa, cuman ganjarannya atu karena enggak mengikuti aturan berjamaah. Bila aturan berjamaah itu dilanggar adabnya, maka ganjaran 27 jadi hilang. Jadi balik ke satu, kayak kita jadi imamnya aturan berjamaah, niatnya kudu imaman. Kita enggak niat imaman, enggak apa-apa. Sholat kita sah sebagai imam, tapi ganjarannya satu. Begitu, karena dia melanggar aturan berjamaah. Aturan. Nah ini nih yang kita harus rapihin. Gitu. Insya Allah nanti pokoknya ke depan ngaji kita cara-cara sholat Nabi nih untuk perempuan. Biar ibu rapi dalam ibadah kita nih, bakalnya nikmat. Wis gampang, banyak ibadah mau gampang, yang penting bener dulu. Gitu, banyak mau gampang, yang penting bener begitu. Jadi bener itu udah cukup. Dari bener ini baru bakal diomongin banyak. Yang penting bener cara ibadah. Singkatnya, kalau kita berjamaah seturu-turu perempuan begitu. Tapi kalau ibu berjamaahnya sama orang laki, sama suaminya, tentu mengikuti aturan yang ada. Begitu. Di belakang itu bab lain namanya. Kita nggak ngomongin bab itu, kita bab lagi seturu-turu. Apa itu seturu-turu tuh? Ya dia aja dah. Gitu, bareng-bareng perempuan. Iya, perempuan aja begitu, iya. Kan bisa begitu. Kadang ada sholat tasbih berjamaah perempuan. Macam-macam yang kita dapetin masyarakat itu. Di Jakarta ini banyak. Beberapa ibu-ibu majlis itu kami temukan di beberapa daerah. Dia sholat tasbih berjamaah lah. Sholat ini kadang id berjamaah seturu perempuan. Ada, saya dapetin itu. Kita ada sholat gerhana seturu perempuan. Kami temukan bagus. Yang penting tata aturannya dipakai, kudu diikuti agar supaya kita ibadah nih tidak salah. Kembali, kalau kita jadi imam, sebelum kita ngomongin, sebelum baca apa itu surat An-Nas, ingetin barisan dulu, suruh rapi, suruh lurus. Ini perlu dilihat tuh. Kerudungnya, kalau yang rambutnya masih keluar begitu, kan bisa dilihat tuh ngadep makmum dulu, ngadep temennya. Oh ini bu belum rapi, dirapihin. Nabi begitu tuh. Caranya diingetin namanya. Itu disebutlah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam kita ibadah nih, sholat nih. Kalau udah siap semuanya, baru tuh take off. Allahu Akbar. Begitu. Itu diatur dalam agama tuh. Rapi tata aturan yang diatur oleh Nabi. Supaya kita ibadah ini tidak asal-asalan. Kemudian niat ini kudu makrunatan bijuz'in min takbiratul ihram. Niatnya kudu bareng saat mulutnya mengucap saat mulut Allahu Akbar, itu di situ ada niat. Kalau dalam madhab Syafi'i, kalau kita udah baru niat, nggak jadi.
Kalau kita niat dulu baru Allahu Akbar, ndak jadi. Makanya kita pada waktu Allah tadi situ tuh ada niat. Kita ingat setelah kita jelasin mana yang pokok-pokok dalam niat supaya kita jangan bingung. Begitu, supaya niatnya pendek, tidak panjang, jadi panjang banget. Sampai tangannya diputer-puter. Ngapain? Kayak gitu-gitu tuh. Iya begitu. Iya, ini kurang paham gitu yang kayak begini. Ini nih yang harus dirapihin. Secara bacaan yang wajib takbir. Kan kembali yang namanya sholat dimulai dengan takbir ihram itu tuh yang wajib untuk dibaca. Usolli enggak wajib. Tapi usolli ini nolongin pada waktu mulut ngomongin Allahu Akbar, karena di situ ada nih niat. Sama seperti ibu puasa. Kan puasa suka rame-rame. Mari kita sama-sama niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Itu bukan niat, namanya bacaan. Habis itu tuh dibimbing cara niat di hatinya. Aku niat puasa esok hari gitu, menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Begitu. Itu niatnya tuh yang di hati. Kalau yang tadi tuh namanya bacaan niat, bukan niat gitu. Mari kita sama-sama niat puasa. Bukan Bismillahirrahmanirrahim nawaitu. Itu bukan niat puasa, namanya bacaan niat. Uang niat mau tempatnya di hati. Jadi abis nawaitu sama godin tuh diingetin niat ya dalam hatinya. Begitu. Kalau ibu nih ngebimbing anak yang umur 7 tahun 8 tahun niat puasa, bimbing dulu, ayo sama-sama kita baca gitu. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Baru ya niat di hatinya begini nih. Aku niat, mulutnya ngikut, aku niat. Bukan di hati, diem aja mulutnya. Hatinya aja ngikut. Aku niat puasa. Disuruh di hatinya aja, begitu. Itulah niat, begitu. Bukan yang dibacanya, begitu. Itu namanya bacaan niat. Tujuannya tadi, bacaan niat itu untuk ngebantu hati. Karena hati ini banyak yang dipikirin. Dibantulah dengan mulut, dengan usul itu. Itu ngebantu sunat-sunat. Ada ajarannya dari Nabi, ada. Kalau kita haji suka dibaca rame-rame ayat niat ihram. Nah, siapa yang mau umroh buat sendiri, barisnya sebelum hari. Siapa yang umrohnya buat badal sebelum hari, ayo. Nawaitu, tuh namanya baca niat. Ayat niatnya begini nih, begitu. Itu namanya ada bacaan, ada niat. Ini bacaannya ini disuruh oleh Nabi. Dari bacaan haji itulah muncul bacaan-bacaan yang lain. Begitu, dalilnya qiyas namanya. Bacaan tuh Nabi ajarin kalau kita haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin. Kalau umroh apa, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umratin. Ini bacaan niatnya ini nih. Dan ini nih kita ngaji pelan-pelan. Dan saya tidak bakalan banyak-banyak ngajarinnya, tapi mudah-mudahan sedikit saya biar bisa paham maksud saya, supaya saya tuntas. Kemarin nih mestinya sampai semari, cuma kalau sampai mari saya bisa sampai jam 4 nampaknya menerangkan. Mestinya hari ini kita ngomongin takbiratul ihram, tapi nggak mengapa, ngaji sedikit-sedikit, yang penting kita bisa memahami cara-cara ibadah kita yang benar kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nanti kita ajarin cara takbirnya perempuan bagaimana, jangan kayak laki. Intinya walaupun materi belum masuk, perempuan mah jangan jauh-jauh tangannya dari ketek. Perempuan mah pokoknya tempelin tangan dengan ketek. Jangan kayak orang laki. Takbirnya jangan begini, jangan keteknya terbuka, ngurangi ganjaran. Ibu makin dikit ganjarannya, sayang. Begitu, ibu mau perempuan, begitu. Sholatnya caranya perempuan. Jadi nanti ada beda dengan orang laki. Ada beberapa yang beda gerakan modelnya. Kayak tadi udah kita ajarin qomat ibu. Sebelum sholat qomat pertemuan yang lalu. Orang laki adzan nama qomat. Begitu. Itu perbedaannya. Adzan kita nggak banyak terangin, qomat karena urusannya dengan ibu-ibu nih majelis, supaya kita muqtadul hal dan muqtadul maqam, sesuai dengan keadaan yang kita pelajari, supaya benar kita ibadah. Begitu. Pokoknya tangan nggak ada yang namanya jauh dari ketek kalau perempuan. Sampai salam, sujudnya, rukuknya, apanya nempel terus. Tapi saya udah pakai Rexona, biar pakai Rexona 7 tetap aja. Jangan. Karena itu mengurangi ganjaran. Jadi ibu boleh belajar sama orang laki, sama bapaknya, sama suaminya atau ayahnya, tapi jangan belajar lihat, tapi belajar nanya, gimana sholat kami, begitu. Karena lihat bakal beda antara orang laki dan orang perempuan, ditata dan diatur supaya kita rapih adanya. Dah kurang lebih begitu tuh niat, begitu. Jadi kembali, bila kita kesulitan niat ini bareng dengan takbir, enggak apa-apa. Bagi orang yang was-was, taklid aja kepada Imam Abu Hanifah, niat dulu sebelum takbir. Kalau memang yang orang takbirnya kagak jadi bilangin begitu. Udah ente meniat dulu nggak apa-apa. Begitu, ada kiainya begitu. Nggak apa-apa begitu. Karena daripada dia sholatnya nggak sah mulu. Nunggu mau ruku baru jadi. Nunggu mau ruku baru jadi. Wudhu aja begitu. Ada yang lama banget wudhu. Wajah aja nggak kelar-kelar setengah jam. Begitu. Putih juga kagak begitu. Mau ngapain begitu. Karena memang setan tuh banyak, ada walhan namanya, setan yang ganggu orang ibadah, dan ini merupakan kerugian besar buat kita bersama. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dah segini habislah saya nerangin tentang niat dan sunnah-sunnahnya. Nanti kita ngomongin tentang takbiratul ihram dan sunnah-sunnah serta syarat-syarat takbiratul ihram pada pertemuan mendatang. Buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Ini kan tadi kita berjamaah tentang perempuan. Iya. Itu kan di depan satu, di belakang satu. Nah, setelah siap itu kan takbiratul ihram dan bacaan salat. Nah, itu untuk imamnya itu bersuara apa tidak? Imamnya bersuara kalau seturu-turu perempuan. Bersuara. Begitu, bersuaranya. Ibaratnya maghrib bisa begitu ya. Iya. Bersuara, cuman tidak sekencang laki-laki begitu. Bersuara. Begitu, sama-sama. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Ya itu makanya diajarin tuh kenapa baca surat An-Nas, baca apa tadi itu dalam rangka menuju sholat kita menuju khusyuk. Hah? Oh baik. Baik, ciri-cirinya mendapatkan oh enggak, baik, enggak, iya baik. Iya Bunda, baik. Jadi bukan itu, bukan.
Jadi ciri-ciri orang mendapatkan, iya, nanti kita terangin saat sujud nanti. Jadi ciri-ciri daripada orang mendapatkan kekhusyuan salat adalah husulul falah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapatkan ketentraman hidup. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan salat itu hati jadi tentram. Dengan sholat yang benar akan mendapatkan tanhanil fahsai wal munkar. Adapun masalah jidat hitam, ini bukan sebagai ciri bahwa dia sholatnya iya gitu, enggak juga bid. Sebab ada nyai-nyai yang sholatnya dari dulu enggak hitam-hitam juga. Ada yang baru 2 hari sholat hitam juga. Bisa aja daripada karpet penyebabnya. Jadi bukan min asari sujud, min asari karpet. Jadi bukan karena itu begitu, bukan karena itu. Tapi kita husnudzan kepada orang jidatnya hitam berarti dia ahli ibadah gitu. Tandanya jidatnya hitam itu ahli ibadah begitu. Kita husnudzan aja ngelihat yang jidatnya hitam tuh ahli ibadah begitu, ahli ibadah begitu. Mungkin sholat tasbihnya sehari bisa 5 kali. Begitu kan, sujudnya lama itu ya, mungkin begitu kali, mungkin begitu. Iya, jadi sujud normal begitu, sujud normal. Jadi di antara hasil daripada kita sholat khusyuk itu, tentu di antara hasilnya adalah kebahagiaan. Kata Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk dapetin qad aflaha, namanya husulul falah, dapetin keberuntungan, kesuksesan. Begitu juga pada ayat yang lain, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang khusyuk bisa mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Salat yang benar itu pun juga bisa menenteramkan jiwa. Ini ciri-cirinya, kehidupannya penuh ketentraman, penuh kebahagiaan, ya, bisa dia mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Inilah diantara buah daripada ibadah yang dia kerjakan. Kurang lebih begitu. Allahu a'lam. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Jadi aja. Enggak apa-apa ya. Iya, makanya kenapa dalam teori ini kami sampaikan ini yang wajib, ini yang sunat, supaya kita bisa memahami ketika kita, oh ini terlalu panjang ini, saya kagak bisa ini kayak begini-begini. Enggak disebut enggak apa-apa gitu. Boleh saja ya. Boleh. Artinya pahala daripada penyebutan ini aja gitu, bukan keseluruhan. Jadi sholat ini sebetulnya pahalanya nggak kehitung banget. Jadi per item ini per pahala ini, per item ini luar biasa. Cuman bedanya ada kaitan dengan berjamaah, itu nanti item mana yang bakal ada pada berjamaah, sehingga ini bakal masuk pada menghilangkan ganjaran kah ataukah membuat berjamaah nggak sah. Nanti pada aturan apakah ini adab berjamaah, apakah ini syarat aturan jamaah. Nah itu yang bakal, kalau yang dilanggar aturannya kayak makmum lebih depanan imam, namanya melanggar aturan, itu nggak sah gitu. Tapi kalau baris kayak tadi begitu, itu melanggar adab berjamaah. Nah tata ini yang menghilangkan 27 ganjaran. Kalau yang kayak begitu enggak ngaruh pada berjamaahnya, enggak. Sama-sama. Allah a'lam. Sudah? Iya, baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Ini ada infak dari para hamba-hamba Allah. Ini dari Ibunda Marsiti.
minta didoakan anaknya Rabi'atul Adawiyah binti Kus Riyadi, dan juga pahalanya untuk almarhum Bapak Faraji bin Muhammad dan Manwar bin Adam. Ini juga dari Bunda Haja Sa'diyah, pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, Haji Saidi bin Kion, Haja Absa binti Abdul Qadir, Haji Umar bin Embet, Haja Ipa binti Haji Idris. Ini infak pesantren 800.000 rupiah dari Rizki Anggraini binti Asma. Ini juga dari hamba Allah. Kita baca Fatihah untuk para hamba-hamba Allah ini semuanya, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, disehatkan zahir dan batinnya, anak keturunannya dijadikan hamba Allah yang salihin dan salihat. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan ini. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Dengan wasilah infak ini kuburnya penuh dengan cahaya keridhaan, cahaya ampunan dan rahmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk kita di majelis ilmu, Allah beri kita semua limpahan barokah. Umur kita barokah, ilmu kita barokah, ibadah kita menjadi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anak keturunan kita semakin barakah, lingkungan kita barakah, usaha-usaha kita barakah, rezeki kita barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Lil